I went crazy over Shandy, you. better Shandy, Shandy, better Shandy. Crazy over you. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya Kerajaan Safawi. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di anak benua India. Awal kekuasaan Islam di wilayah India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Bani Umayyah. Mengkaji kekuasaan dinasti Islam di India sangat menarik untuk dikaji. Selain kekhasan sifat politik para dinasti Islam di India, ada 5 dinasti Islam yang berkuasa di India mulai tahun 1206 sampai 1857 Masehi. Kelima dinasti yang memerintah tersebut adalah dinasti Budak, dinasti Khilji, dinasti Tagluk, dinasti Lodi, dan dinasti Mughal. Berbagai peninggalan baik kebudayaan, sistem sosial, ekonomi, politik, hukum, dan pemerintahan masih dapat ditelusuri pada masa sekarang. Dinasti Mughal adalah dinasti terakhir yang memerintah di India. Agama Islam diperkirakan masuk ke India pada abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang penyebaran Islam di tahap formal dan penyebaran Islam di tahap informal. Penyebaran Islam di tahap formal terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan zaman Khulafaur Rasyidin serta sahabat-sahabat selanjutnya. Sedangkan penyebaran di tahap informal terjadi melalui 3 jalur, yakni jalur perdagangan, alim ulama, dan perkawinan. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang penyebaran Islam di tahap formal, yakni 1. Pada zaman Nabi Muhammad SAW. Penyebaran Islam pada zaman Rasulullah dimulai pada tahun 630 sampai 631 Masehi, ketika Nabi mulai membuka hubungan dengan negara luar, yakni dengan cara mengirim dan menerima utusan baik dari dalam maupun luar negeri. Di masa ini Raja Kadanglur, yaitu Cerman Perumal dari pantai Malabar, datang mengunjungi Nabi dan memeluk Islam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebaran Islam pada zaman Khulafaur Rasyidin. Ini masih di tahap formal, yakni pada tahun 637 sampai 638 Masehi. Umar bin Khattab mengirim Utsman bin Saqafi dengan tentaranya menuju timur untuk melanjutkan perluasan wilayah yang sudah dilakukan pada masa Nabi dahulu, dan perluasan wilayah ini sudah sampai pada Persia. Kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, sama dengan tahap perluasan daerah, dan sampai pada zaman Umar bin Abdul Aziz, yakni selain dari perluasan daerah, Umar bin Abdul Aziz juga menguatkan akidah umat Islam yang ada di India melalui dakwah-dakwah yang disampaikan oleh beliau. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebaran Islam di tahap informal, yakni ada 3 jalur, yaitu jalur perdagangan, ya seperti yang kita ketahui. Jalur perdagangan ini sudah banyak dilakukan pada zaman-zaman dahulu, yakni dengan cara menjalin hubungan antara Arab dan India, seperti pertukaran barang, pertukaran emas, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada melalui jalur alim ulama. Masuknya Islam pertama kali oleh para alim ulama, tokoh sufi, waliullah, dan juga para pasukan Islam dari bangsa Arab. Ini masuknya Islam ke India.
ajaran Islam sangat mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat. Wali Sufi juga berperan besar dalam dakwah India, yakni menguatkan ibadah, menguatkan akidah, tauhid, dan mentalitas mereka juga. Dan selanjutnya melalui jalur perkawinan. Jalur perkawinan ini yakni adalah ketika para pedagang-pedagang yang datang dari Arab ke India, mereka menikahi penduduk-penduduk asli yang ada di situ atau gadis-gadis pribumi yang ada di India. Sejarah perkembangan Islam di Mughal, India. Dinasti Mughal adalah salah satu di antara kemegahan Islam yang tidak dapat dilupakan. Pada zaman dahulu, bangsa Mughal terkenal sebagai perusak besar kebudayaan Islam yang telah didirikan oleh Abbasiyah. Namun, anak cucu mereka malah menjadi penyeru Islam yang gagah perkasa. Dinasti Mughal tahun 1256 sampai 1858 Masehi merupakan kekuasaan Islam terbesar pada anak benua India yang didirikan oleh Zahiruddin Babur tahun 1526 sampai 1539 Masehi. Pada tanggal 21 April 1526 terjadilah peperangan antara Zahiruddin Babur dan Ibrahim Lodi yang terkenal dengan pertempuran Panipat I. Ibrahim Lodi terbunuh dan kekuasaannya berpindah ke tangan Babur. Sejak itulah berdiri dinasti Mughal di India dan Delhi dijadikan ibu kotanya. Pada tahun 1530 Masehi, Babur meninggal dunia dalam usianya 48 tahun. Dia meninggalkan wilayah kekuasaan yang luas, kemudian pemerintahan pun dipegang oleh anaknya yaitu Humayun. Naziruddin Muhammad atau lebih akrab dipanggil Humayun adalah raja kerajaan Mughal kedua. Ia yang menguasai kerajaan Mughal di India setelah ayahnya, yang dikenal sebagai pendiri dinasti Mughal, yaitu Raja Zahiruddin Muhammad Babur atau biasa dipanggil Raja Babur. Raja Babur meninggal pada tahun 1530. Raja Humayun dua kali duduk di singgasana Mughal, yakni antara tahun 1530 hingga tahun 1540 dan antara 1555 hingga 1556. Hal itu terjadi karena ia sempat kehilangan wilayah kerajaan Mughal kepada Sher Shah Suri, pendiri sekaligus raja pertama dinasti Sur. Raja Humayun berhasil memulihkan kekuasaannya pada 1555, tetapi meninggal tidak lama kemudian. Selanjutnya, saya akan menceritakan mengenai raja ketiga kerajaan Mughal, sekaligus menjadi masa di mana raja ini membuat kerajaan Mughal menjadi berjaya, yaitu Raja Jalaluddin Akbar. Raja Jalaluddin Akbar adalah keturunan dinasti Timurid. Beliau adalah putra dari Sultan Humayun dan Ratu Hamidah Banu Begum yang lahir pada 15 Oktober tahun 1542. Kakek dari Raja Jalal adalah Sultan Moghul Zahiruddin Muhammad Babur, penguasa yang mendirikan dinasti Mughal yang bercorak Islam di India. Jalaluddin Akbar menghabiskan masa mudanya dengan berburu dan bertarung, dan hal itu menjadikannya sosok pejuang yang kuat dan pemberani. Saat ayahnya wafat pada tahun 1556, Jalaluddin Akbar naik tahta menjadi raja ketiga. Saat itu usianya baru 14 tahun. Raja Jalaluddin Akbar memerintah di bawah pengawasan Bairam Khan, yaitu jenderal tertinggi angkatan perang Kesultanan Mughal sekaligus orang kepercayaan Sultan Humayun. Setelah Raja Jalaluddin Akbar dewasa, Bairam Khan disingkirkan karena dianggap terlalu agresif. Raja Jalaluddin Akbar kemudian meluaskan kerajaan Mughal dengan menaklukkan Malwa pada tahun 1562, menaklukkan Gujarat, Benggala, Kabul, Kashmir, dan Kandesh, dan beberapa negara yang lain.
Kekuasaan dan pengaruhnya bisa meluas ke seluruh anak benua India karena dominasi militer, politik, budaya, dan ekonomi Mughal. Untuk menyatukan negara bagian Mughal yang luas, Raja Jalaluddin Akbar mendirikan sistem administrasi terpusat dan mengadopsi kebijakan mendamaikan penguasa yang ditaklukkan melalui perkawinan dan diplomasi. Itulah mengapa Raja Jalaluddin Akbar memiliki banyak istri. Dalam bidang ekonomi, ia menggalakkan perdagangan dan menitahkan agar para pemungut cukai tidak mengambil biaya yang besar. Raja Jalaluddin Akbar adalah kaisar dinasti Mughal terhebat yang juga memperluas perlindungannya pada seni dan budaya. Karena rasa sukanya terhadap sastra, ia memberikan dukungan pada sastra dalam beberapa bahasa dan mendirikan banyak perpustakaan. Para pemuka agama dari berbagai agama, penyair, arsitek, dan pengrajin dari seluruh dunia kerap menghiasi istananya untuk belajar dan berdiskusi. Pemerintahan Jalaluddin Akbar secara signifikan memengaruhi jalannya sejarah India. Selama pemerintahannya, kerajaan Mughal bertambah 3 kali lipat dalam ukuran dan kekayaan. Raja Jalaluddin Akbar menciptakan sistem militer yang kuat dan melembagakan reformasi politik dan sosial yang efektif. Dengan menghapus pajak atas non-muslim serta mengangkat mereka ke posisi sipil dan militer yang tinggi, Raja Jalaluddin Akbar adalah penguasa Mughal pertama yang memenangkan kepercayaan dan kesetiaan penduduk asli. Jadi, pada saat itu, Raja Jalaluddin Akbar memiliki sikap toleransi yang sangat tinggi. Beliau masih memberikan posisi yang tinggi untuk mereka yang beragama non-muslim, di mana raja-raja sebelumnya tidak melakukan hal itu. Raja Jalaluddin Akbar sadar bahwa menjalankan pemerintahan Islam di tengah mayoritas masyarakat Hindu sangatlah tidak mudah. Pada tahun 1582, Raja Jalaluddin Akbar memutuskan untuk membentuk kepercayaan baru yang memadukan unsur-unsur agama Islam dan Hindu. Kepercayaan yang mengusung semangat toleransi ini dikenal sebagai Din Ilahi. Selain itu, Raja Jalaluddin Akbar menerapkan kebijakan politik syalakul dalam mengelola negaranya. Setelah Akbar, maka penguasa selanjutnya adalah Jahangir yang memerintah pada tahun 1605 hingga 1628 Masehi. Putra Akbar yaitu Jahangir penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemerintahan Jahangir juga diwarnai dengan pemberontakan seperti pemberontakan di Ambar yang tidak mampu dipadamkan. Akhirnya setelah Jahangir meninggal, Khurram naik tahta dan bergelar Muzaffar Shahabuddin Muhammad Shah Jehan, Padishah Ghazi. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor runtuhnya kerajaan Mughal di India. Faktor pertama yaitu adanya perebutan kekuasaan antara keluarga. Kemerosotan moral dan berkembangnya budaya hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Faktor kedua diikuti oleh ide-ide Aurangzeb menjadi bumerang bagi sultan-sultan yang lemah, yakni menimbulkan kembali fanatisme non-muslim. Ketiga, ada pemberontakan oleh umat Hindu. Yang keempat, ada kerajaan Mughal yang begitu luas membuka peluang terjadinya disintegrasi. Karena pada masa itu sistem komunikasi sangat buruk ketika kerajaan telah mencangkup wilayah yang sangat luas, kerajaan menjadi lemah. Faktor terakhir ada kelemahan ekonomi dan semua pewaris tahta kerajaan pasca Aurangzeb merupakan orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Kemunduran politik Mughal sangat menguntungkan bangsa-bangsa barat untuk menguasai jalur perdagangan.